Pak itu suara apa sih? Aungan si harimau tadi. Itu sebenarnya kita agak gimana ya? Agak diputerin deh. Di situ kita ngedenger suara tangis-tangisan gitu. Kalau udah malam, di tenda kita ada goresan tangan hitam gitu. Goresan tangan hitam Kayak Ya, kuku garis, gitu. iya benar garis keliling. Apa kabar, bro? Alhamdulillah sehat. Kalian gimana nih kabarnya? Oh, alhamdulillah kita selalu sehat. Oh, sehat terus dong. Iya, karena kita sering yang namanya mematuhi apa yang disuruh sama pemerintah. Ya, benar Salah satunya banget. Kayak cuci tangan lah, terus social distancing. Tiduran, Harus dong. rebahan Iya. ya. Nah, yang hobinya rebahan itu saatnya kali ini kita berpartisipasi untuk menjalankannya itu berguna loh sekarang. Bentar dulu, kita bacot mulu dari tadi. Kenalin dulu dong. Oh iya. Oke, slow dong, jangan gas. Aduh gini nih kalau rumpi. Oke, gue Dirga Saputra, asal dari Medan. Horas Medan. Gak asing dong. Iya. Sekarang kan lagi pandemik seperti ini, berarti Ya. lu otomatis di rumah aja dong. Pasti Nah, hal dong. apa yang lu lakuin biar gue tahu gitu? Ya sebenarnya sih gue nggak ada ngelakuin apa-apa, cuman kegiatan sehari-hari gue kan kerja tuh. Oh. Ya kerja minimal gue seminggu tuh 2 kali datang lah ke kerjaan gue. Oh gitu. Ya. Tapi BTW, lu gawe di mana sekarang? Gue sih untuk saat ini di kantor notaris. Oke, gila notaris. Karena sekarang kita ada Bogel, Ya. jadi gue pengen banget lu ngebantai lu nih. Woi, Kita mau ngebantai abis-abisan. Dengar-dengar katanya kan lu anak gunung kan? Iya, gitu bener nih. kan. Karena gue juga kan suka naik gunung nih, Ah. jadi gue pengen banget nih cerita dari lu gitu, pengalaman apa aja yang lu rasain selama pendakian. Gue tuh penasaran banget, dari dulu itu pengen banget ke Gunung Loser. wow, Leuser. Nah, Luar biasa. Pernah nggak? Mungkin ada. Pernah sih. Wow, gila men, itu adalah wishlist gua yang ingin gue datengin ke sana, gila. Beneran. Beneran gua. Wow. Gila gue kalau lihat-lihat di sosial media itu gila banyak banget dan itu keren parah. Nah, sebelum gue ke sana gue mau tahu dulu nih ceritanya nih Gunung Loser itu seperti Parah. apa sih? bentar dulu. Apa lagi nih? Apa Ini para bacot harus tahu juga Gunung Loser itu ada di mana. Nah, coba bisa dijelasin. Loser itu ada di kota Aceh. Kota Aceh. Jadi itu di kota Di ya? kota? Ya. Enggak, dia tepatnya di Kabupaten Kota Cane. Kabupaten. Kalau Kota dari Cane. kota Aceh itu berapa lama? Dari kota Aceh menempuh waktu 12 jam lah untuk sampai di pedesaannya. Belum sampai base camp ya. Wow, Belum- lama oh. juga ya. Gila. Tapi untuk kendaraannya sendiri ada apa enggak? Apa kita harus sewa atau gimana? Nah, akses ke sana gimana tuh? Ada akses ke sana, ada bis. Ada bus. Ada bis. Oke. Itu kalau kalian dari KNO Kuala Namu kan, Yes. kalian tuh ke jalan Padang Bulan tuh. Oh. Padang Bulan, Jamin Ginting. Iya. Buat cari loketnya. Dari loketnya di Iya situ. benar. Nah kalian cari di situ Batang Pane. Batang Pane. Bisnya Batang Pane itu kalian bisa langsung diantar sampai base campnya. Nggak Betul. perlu repot-repot deh. Nah, untuk ongkosnya itu berapa? Kalau untuk sekarang ya, untuk sekarang nih. perkiraan aja sih. ongkos ke sana tiketnya sekitar 170-an lah. Oh, Kalau si Maxi berapa sih, Bro? Cukup gede sih biayanya. Waduh. ini didengerin nih, harus dengerin nih berapa kira-kira budgetnya. Berapa? Itu kan untuk ke sana kalau gue kemarin tuh ada 8 orang. 8 orang itu satu tim. Kita diminta 15 juta. Buat naik gunung doang coy 15 juta. Makanya nih buat kalian jangan ngeremehin pecinta alam atau pendaki. Berarti gunung. bohong banget ya pendaki itu miskin. Gak ada itu yang namanya pendaki miskin. Loser cuy 15 juta. Aduh
beli satu motor coy. Gila-gila gue langsung. Gimana pendapat kalian? Masih kena Gila. biayanya dong. Aduh, ini baru. Tapi baru nggak biaya. beda, itu 15 juta tuh buat sendiri atau gimana? Itu udah per tim, udah 8 orang. Maksimal 8 orang? Iya. Jadi ketika mau naik closer itu nggak boleh sendiri. Nggak Atau boleh. sendiri. Itu dilarang. Harus ada timnya dan minimalnya itu. Minimal 5 orang atau 4 orang. Oh. Kalau maksimalnya bebas lah ya. Bebas. Kalau pendaftarannya itu online atau Nggak bisa langsung datang. langsung datang aja ke Nggak. sana? Kalau Lokasi. di Sumatera sih untuk gunung-gunungnya nggak ada pendaftaran online. Oh, jadi sebetulnya belum ada. Belum ada. Tapi untuk ke sana itu ada jalur mana aja gitu? Ada 2 jalur sih. Kalau kalian dari Medan itu lebih dekat lewat dari Sidikalang, itu Brastagi, jalur Brastagi. Iya, gua pernah ke Brastagi. Nah, pernah dengar ya? Melewati Aceh Singkil, Pakpak Barat, barulah sampai ke Kota Cane. Baru dari Kota Cane kalian itu masuk ke Kampung Blangkejereng, nama kampungnya. Nah, dari situlah kalian bisa ngelihat Tugu Selamat Datang. Itu perjalanan berapa lama gue tanya? Kita sih nyantai ya. Kita jalan dari jam 9 Jam 9 pagi apa malam? malam, jam 9 malam. Malam. Jam 9 malam kita tuh banyak berhenti sih sebenarnya karena kan nyantai, nggak buru-buru. Nah, kita sampai di Kota Cane itu pagi jam 9. Ini kalau di acara kita ini, gua ngebacot kita bakal panjang, lebar, kali tinggi. Semuanya bakalan kita bacotin ya, kita bantai ya kan. Ini kalau ciri khas dari Gunung Loser itu sendiri apa? Ciri khasnya itu ya faunanya sih, hewan-hewan di sana gitu. Itu lo bakal jumpain yang nggak pernah lo jumpain. Nah. Badak lo pernah lihat langsung nggak? Pernah lah di kebun binatang. Tapi yang lepas. Itu kan dikandangin. Angin itu. Nah, kalau di sana lu bisa nyaksiin dia langsung. Serius? Iya dong. Wow. Terus selain itu apa lagi? Ya kantong semar. Kantong semar tuh populasi terbanyak sih di Loser. Oh, kayak ini ya, Nepenthes gitu ya? Iya. Nah, Saat kita kesusahan tuh cari air di atas, biasanya sih kita bisa cari sumber di salah satu tanaman tersebut. nah itu di sana banyak banget. Lu pernah nyoba minum di situ? Udah dong. Tapi ada durinya kan ya? Ada, duri kan ada. Kita tinggal balikin aja. Tapi rasanya sama kayak air tawar atau ada? Sama. Oh, sama. Cuman ya bercampur lah sama kotoran-kotoran kan. Oh. Ya namanya di hutan, kalau mau bersih mah di rumah. Iya, betul Iya juga sih, benar sih. benar. Berarti jangan asal minum doang tapi dicek dulu kan? Iya benar. Kalau Gunung Loser sendiri ketinggiannya berapa? Kalau setahu gua ya, kalau untuk sampai puncaknya asli, puncak tanpa nama namanya. Itu 3.404. Jadi waktu pas lo mau mendaki ke sana itu dengan budget 15 juta itu apa yang lo dapat dari mereka? Ada 2 alternatif sih kalau kalian mau tanpa ini apa namanya logistik, Yes. itu 12 juta. Tanpa logistik 12 Iya. juta. Berarti kita bawa logistik sendiri. Iya. Sendiri. Kalau kita kan kami sama temen gua kemarin itu 15 juta udah sama logistik, kita terima bersih. Berarti ada guide-nya. Pasti dong, di sana harus pakai guide. Oh. Dan polisi hutan. Oh, dan ternyata buat para bacoters ya, ini infonya penting banget nih buat kita semua nih yang pengen banget ke sana. Jadi ternyata harus wajib banget memakai jasa guide. Benar. Nah, karena alasannya kenapa? Di sana tuh alasannya gini. Di sana itu kan hutan lebat. Satu, banyak hewan-hewan liar seperti harimau, gajah, hewan semacam yang liar-liar deh. Oh. Ngeri juga ya. Nah, pas lu sampai puncak tuh, pemandangannya coba dong kasih gambaran sedikit deh buat kita deh. Coba Atau gimana mungkin sih? lu punya video gitu kan, atau punya foto-foto. Kalau video gue ada. Ada. Itu puncaknya sih biasa aja. Sebenarnya puncak biasa aja gitu. Tapi yang benar-benar luar biasa itu jalurnya, trekkingnya, perjalanannya, historinya. Puncak itu bukan nomor 1, tapi Perjalanannya, trekkingnya, yang kalian rasain itu gimana? nah, kebersamaan kita Iya. untuk mencapai suatu keindahan itu emang perlu banget perjuangan. Nah. Nah,
ngomongin perjuangan nih. Lu kan dari base camp sampai ke puncak itu kira-kira memakan berapa hari atau berapa lama gitu selama trekking itu? Ini kita kemarin estimasi waktunya sekitar 14 hari. 14 hari. Wow. Nah, masih berminat kah kalian ini? Tetap gue masih berminat, pokoknya gue gak bakalan undur-undur lagi. Setelah gue punya duit, gue langsung caw dan hubungin. Tapi itu bisa 14 hari itu, jadi dari pos 1 ke pos 2 berapa lama sih? Kok penasaran banget bisa Betul, selama betul, itu selama gitu itu, loh. gitu. 14 hari coy. Nah, kalau di Loser tuh jarak pos ke posnya ya sekitar 9 jam sampai 12 jam. Dengan jalur yang dia bilang itu berakar. Lumut plus lumut licin pastinya Banget dong. itu sumpah. Belum licin. lagi kalian melewati sungai terluas. Terluas. Apa sih nama sungainya apa sih? Nama sungainya Sungai Alas. Kedalamannya gimana kedalamannya? Kalau dalamnya sih nggak terlalu dalam, Gak tahu dalam. cuman arus Cuma arus. kenceng, Kenceng. kenceng Berarti, banget dong. lah, terus gimana cara kalian nyebrang Iya, ke sana betul. tuh? Nah, di sungai itu sebelum kita ini udah ada tali yang untuk kita berpegangan. Oh, jadi udah disediain sama Iya, sama guide. sama guide-nya. Sama guide-nya. Jadi kita tinggal nyebrang. Tinggal nyebrang. Tapi tetap aja cuy, harusnya gede, udah gitu kita bawa tas Iya, pastinya udah. ya Gede kan. gede dong. Udah gitu kan gue takut juga tuh di dalam airnya ada binatang apa kan? Apalagi lu nggak bisa berenang. Iya. Aduh, udahlah, Gua nangis dah, gua Oh, balik lagi dah. santai-santai kan lu tinggal pegang tali, didampingi juga kan sama guide-nya nggak bisa berenang. Tuh, gue pengen dampingannya di pelaminan aja. Oh. Semua orang pasti mau. Oke. Kembali lagi. Oke. Itu nggak cuma satu sungai loh, dua. Dua? Wow. Satu aja udah bikin gua ngeri coy. Apalagi dua. Oke. Jadi dari pos 1 sampai ke pos 2 itu perkiraan 9 jam sampai 12 jam kan? Iya, benar. Nah, biasanya kalian itu lanjut apa ngecamp dulu? Kalau untuk hari pertama kita ngecamp. Emang tahun berapa sih lu nanjak waktu itu? 2000 berapa ya? 2013 atau 2000 berapa gitu? Oh, udah cukup lumayan. Udah 7 tahun ya. Iya, Udah lumayan lama lama banget juga ya, pantes lah. Itu 7 tahun yang lalu Lah, biayanya 15 juta. Sekarang berapa? Kayaknya sih tetap sama, kayaknya ya, cuman nggak tahu deh. Gue kan nggak ada kontekan lagi. Oh iya. Nah, berarti buat para Bacoters nih ya, 2013 tadi ya, 2013 menghabiskan biaya sekitar 15 juta buat satu rombongan. Nah, kalau untuk sekarang mungkin 2020 mungkin pasti ada kenaikan. Pastilah. Cuma kita nggak tahu berapanya ya. Gitu. Ngecamp yang terbaik sepanjang jalur menuju puncak itu di mana? Ngecamp di Camp Alas namanya. Camp Alas. Iya. Berarti itu pinggir sungai tadi. atau Enggak, gimana? itu nama posnya, pos Oh, Alas. nama posnya. Iya. Apa nih yang membuat menurut lu rekomen banget di situ? Ya, hamparannya luas, satu ya kan. Udah gitu kita bisa ngelihat badak-badak itu pada mandi. Badak-badak pada mandi. Iya dong. Di alam terbuka. Wow. Gila, amazing banget. Selain badak yang lu temuin, lu nemuin binatang apa aja? Salah satunya deh gua sebutin harimau gua nemu. Serius harimau? Iya, serius banget. Harimau asli. Iya. Harimau Sumatera? Iyalah yang belang oren, hitam, orange tuh. Bisa? Putih. Enggak gini-gini loh. Kita nyaksiin di film-film aja ya lihat harimau itu. Aduh, udah enggak be. Itu ngeri banget. Apalagi ini dia hutan terbuka sih, pasti luas banget sih. Berarti kalau ke sana itu kita nggak boleh bawa-bawa makanan yang berbau amis dong? Nggak dibolehin. Itu sebelum kalian naik pasti dicek kalau logistik. Yang kalian bawa berbau amis itu pasti nggak dibawa, nggak Pasti dibolehin. ditaruh di situ Iya. kayak gitu. Dan itu logistik juga sistem timbun. Ngerti dong. Maksudnya gimana nih? Di dalam waktu 14 hari itu kan kalian nggak mungkin ngebawa naik turun logistik. Nah, itu disaranin untuk timbun logistik. Itu dengan cara sebagian logistik kalian tinggal di pos yang kalian camp tadi. Nah, apa nggak bakal hilang atau dimakan apa gitu? Survei dulu deh lokasinya. Kalian lihat kalau dia hutannya terlalu terbuka, kalian bisa timbun di atas pohon gitu. Oh. Dan kalau hutannya tinggi, hutannya lebat tuh kalian timbunnya di bawah. Di bawah itu maksudnya dikubur? Dikubur di dalam tanah. Berapa maksudnya ke dalamnya berapa?
50 meter gitu. Hah? 50 meter? 50 cm. Oh. 50 cm. Ah, gua pikir 50 Kaget. meter lu bikin Kirain apa? gua mau bikin Sumur. 50 cm udah cukup sih. 50 cm. Tapi tergantung logistik kalian yang kalian timbun banyak atau enggak. Oke. Maksudnya nimbun itu adalah meninggalkan sebagian logistik kalian Betul. di beberapa pos yang kalian bakal lewatin balik. Nah, sekarang gue pengen tahu dong cerita dari selama 14 hari itu, hari keberapa yang sangat berkesan? Kan biasanya gini ya, kita kalau udah kelelahan, kecapean gitu emosi melunjak ya keluar. kan, darah Terus tinggi. namanya ego kita keluar. Sobat banget. Nah, Ya. biasanya tuh hari keberapa Hari di saat lu keberapa, ngerasa ya. udah kayak aduh Hampa. gue udah capek nih, gue udah lelah nih, gue udah gimana ya? Paling ngebuat emosi sih di hari kelima. Alasannya itu gue mikir ini puncak mana sih kok nggak kelihatan atau nampak gitu ya. Di situ gue udah emosi sama tim juga, teman-teman udah juga kelelahan kan dengan fisik yang udah nggak mau mumpuni selama benar. 14 hari. Udah nggak mandi juga kan? Ya enggak lah di Nah, hutan. kan udah nggak mandi juga. Ya mandinya paling kalau ketemu sungai. Sungai. Nah, di situ kita mandi. Tadi trekkingnya udah, berapa lama nanjaknya juga udah. Nah, biasanya kan kalau naik gunung itu identik ya sama hal-hal yang aduh berbau. Pasti. Tapi bentar dulu. Gue ada yang satu penasaran. Apa nih? Selama lu trekking kan lu sama 8 orang itu. Nah, gimana cara lu menggabungkan supaya tim lu tetap solid? Ini biasanya nih, kadang-kadang itu keegoisan kita nih sebagai tim itu suka muncul secara tiba-tiba. kalau naik gunung. Pasti. Nah, coba gimana? Nah, gini. Di kelompok kita tuh ada yang satu egois pasti ada. Nah, kita dari awal kita udah bilang ke dia, di sini kita nggak ada yang mimpin. Yang mimpin cuma guide. Kita nggak boleh egois, kita nuruti apa kata guide. Yes, betul. Kalau guide bilang enggak, jangan. Kalau dibilang guide enggak, tetap dilakuin. Nah, itu bakal ngebahayain diri kita semua. Ya, betul juga. Bener nggak? Bener. Sempet gak sih lu ada rombongan lu tuh sampai ada yang marah-marah, Ada. terus sampai berkata kasar kayak gitu? Ada. Serius? Aduh, gue sampai keringetan. Nah, kita sempat gini, kita sempat ke pisah rombongan. Pisah Kepisah, rombongan? iya. Enggak, itu lu udah 8 orang, itu guide-nya berapa? Guide ada 2, polisi hutan 2. Berarti Cuma empat. Gimana itu bisa terpisah? Nah, gini, awalnya sih si guide ini nyuruh kita berhenti. Dan temen gua bilang lanjut, kata dia. Lanjut. Oke deh, gini diputusin sama guide-nya, kita ambil keputusan bersama nih. Yaudah, kita bagi 2 tim. Kata si guide. Yes. Yang tim pertama jalan duluan, dan itu temen gua yang si egois tadi. Yes, betul. Yaudah, jalan duluan lah. Dengan kondisi itu udah pada kecapean semua sih. Ya, tentunya sih pasti. Kita tetap di belakang nungguin teman kita, ada yang kayak kram. Nah, itu mereka akhirnya jalan duluan, dan ternyata yang guide satu lagi tuh kayak lupa jalur sih. Lupa jalur ya? Sebenarnya sih nggak lupa, itu sebenarnya kita agak gimana ya, agak diputerin deh. Kayaknya kita agak buat linglung sama jalurnya. Oke. Kayak makhluk yang di situ kayaknya gitu. Itu mungkin. Aduh. Dengan sifat yang egois tadi yang dia berkata kotor, imbasnya itu kan ke kita jadinya. Iya, betul juga pastinya. Jadi satu orang yang berbuat onar, semua tim bakal Bakalan kena. kebagian. Dan kalau berarti selama trekking itu berarti siang hari terus dong? Iya, kita usahain sampai sore paling minimal Maksimal jam jam berapa? 6. Maksimal jam 6? Jam 6 kita udah wajib ngecamp. Dimanapun dan kondisi apapun. Iya, benar. Enggak, kita dengan catatan kita harus target di pos sekian, jam segini kita harus sudah sampai. Tapi pernah ada yang meleset nggak? Pernah. Gue udah bayangin banget ya, kita nanjak sehari aja, maksudnya kayak naik gede aja deh. Itu cuma 6 jam sampai 7 jam aja kita udah ngerasa kelelahan banget ya. Banget. Ini apalagi berhari-hari, dari pos 1 ke pos 2 aja dah sehari makan waktu. Itu sih gue masih stres banget sih itu kalau gue. Pastinya sih gue juga sih, tapi gue tetap sama pendirian gue bakalan ke sana. Oh. Gue pengen banget soalnya ke sana. Oh iya. Nah tadi lanjut. Lanjut aja, masih Nah penasaran di gua. pas lu tadi nggak sesuai sama estimasi yang lu tentuin itu. Nah lu berarti lu ngecamp di alas tadi. Iya.
untuk menuju ke Camp Putri. Coba Adam ceritain dong, penasaran nih gua nih. Nah, di situ tim kita sampai sekitar jam setengah 9. Itu kita sampai di situ dan tim yang udah sampai duluan tadi, mereka udah dirikan tenda. Udah sebagian tenda udah berdiri kan. Dan sewaktu kita lagi pada istirahat, ada yang mau buang air kecil. Di situ waktu gerimis. Nggak sengaja kita bukan kayak lagi sih. Gue nanya sama guide-nya, "Pak, itu suara apa sih?" Aungan si harimau tadi. Harimau. Ibu gue merinding Malam cuy. malam-malam. Bayangin malam jam 10. Jam 10 ada suara itu. Berarti temen nggak jadi kencing tuh? Enggak jadi lah, otomatis dia langsung lari ke tenda masuk. Hah? Kita juga di situ pada takut. Sumpah masih merinding cuy. Bener. Dengan aungan si harimau. Maksudnya bisa. itu kan kita di alam bebas kan, terus ketemu juga sama binatang buas gitu kan. Wah, gua gimana ya? Gua ceritanya, gua aja belum cerita udah merinding nih. Ah iya nih, duh. Tuh. Bener bayangin banget nih kayak gimana tuh. Maksudnya Sempat kejadian-kejadian aneh sempat dialami. coba dong. Yang paling ekstrim deh, yang lo alami di sana yang Sampai saat ini sampai saat masih itu masih keinget gitu. keinget banget gitu. Suasananya gitu. Di situ kita ngedenger suara tangis-tangisan gitu. Kalau udah malam, dia ketawa-ketawa sendiri gitu. Itu nggak semua sih, hanya beberapa lah yang denger. Cuman kita nggak kasih tahu kan, biar nggak teman-teman kita nggak panik kan. Betul. Tapi maksudnya kalau diketawain itu kan ya orang juga sering banyak ngalamin tuh. Mesti kayak lebih ekstrim lagi, kayak lu dikerjain tenda lu goyang atau gimana tuh, ngerasain juga nggak di sana tuh? Untungnya di sana nggak ngerasain di situ. Nggak ngerasain. Cuman di hari kita mau balik, itu tenda kita dikerjain. Nah, kerjain gimana tuh? Coba. Nah gini, tenda tadi itu kan bersih, Iya. hujan, tenda pasti basah kan, Iya. nggak ada flek-flek hitam. Itu di tenda kita ada goresan tangan hitam gitu. Goresan tangan hitam. Kayak Ya, kuku garis, gitu. iya benar garis keliling. Kita sadar Sekeliling pagi. tenda? Iya. Nah kita di situ ada sih yang ngerasain, kalau dia bilang malam itu ada yang merusak tenda kita gitu. Gue kira ada teman kita yang benerin pacak kan, pacaknya kan. Ternyata itu enggak, itu perbuatan si penghuni hutan tadi. Tapi lu sebenarnya nyampe nggak sih ke puncaknya itu? Nah kita sempat gagal. Sempet gagal. Di hari Kita nggak sampai ke puncak yang bener-bener puncak losernya, kita nggak sampai. Kita hanya sampai di puncak kedua. Puncak kedua. Emang puncaknya ada berapa sih Ya, puncaknya? betul. Ada berapa? Kalau sebenarnya sih puncaknya itu ada 3, setahu gua ya. Gua juga tanya ke guide-nya, di situ ada 3. Yang pertama itu puncak loser. Loser. Iya. Oke. Yang kedua puncak loser. Loser. Nah, benar. Loser Itu gimana beda. Beda pengucapan sama beda tulisannya. Beda. Kalau loser LO. LO. Loser. Nah, Loser itu. sama loser. Beda. Nah itu kalau ketinggiannya sama tapi. Beda, tingginya beda. Berarti yang puncak yang paling tinggi tuh puncak. Itu puncak tanpa nama. Oh, yang lu sebut tadi itu puncak Iya, nama itu. itu puncak yang paling tingginya, yang 3004 3404 3404. mdpl. Itu puncak paling tinggi. Itu juga banyak yang jarang ada yang sampai sana. Bahkan gue sempat tanya ke guide-nya, cuman baru beberapa orang. Oke deh kalau gitu lu coba dong lu kasih tips buat para bacoters. Ya, Kira-kira yang pengen nanjak ke loser itu apa aja yang harus dipersiapkan? 1, pikirin matang-matang. Pikirin matang-matang karena itu waktunya bukan cepat, 14 hari. Dan yang kedua fisik. Fisik itu wajib kita sebelum trekking atau sebelum ke gunung kita harus pemanasan dulu lah, atau lari keliling kan. Nah, yang ketiga itu peralatan kalian itu juga harus safety, seperti sleeping bag itu kalian juga harus punya, jaket yang minimal ya memenuhi standarnya lah. Jangan tiba-tiba kalian pakai pakai hoodie lah, nggak boleh ya. jangan, nggak bisa. Pakai
Jale ya kan? Iya. Mau ke Nggak mall. dianjurin dong. Nggak dianjurin. Jaket minimal lah yang waterproof lah. Yang dalamnya polar itu bisa lah. Nanti Untuk- sepatu juga ada sepatu khusus gak buat kesana? Kalau sebenarnya sih yang wajib tuh sepatu gunung emang wajib. Nggak boleh sepatu kayak lari, sepatu sport, sepatu sekolah nggak boleh lah. Nah, selain loser nih, lu juga udah pernah dong nanjak di beberapa gunung yang lain. Iya, kalau udah sih udah beberapa kalau untuk Sumatera udah hampir semua. Hampir sih. semua. Hampir semua. Tapi yang paling berkesan selama lu nanjak, gunung mana yang paling berkesan? Ada dua sih. Apa tuh? Ada dua, Loser sama Talamau. Telumau. Wah. Talamau. Gua Ini penasaran sih. menarik juga sih untuk dibacotin ya kan. Mungkin bacotin Gunung Talamau ini bisa di next waktu ya. Boleh. Jangan kapok buat di Insya Allah, buat kesini insya Allah, ya. insya Allah. Janji lu ya. Iya, kalau Janji. ada waktu. Oke. Pokoknya kita bakal undang lagi Bang Bogel buat cerita. Dengan cerita yang Wah. berbeda. Bener, nggak udah berbeda, pengalaman yang berbeda, yang pasti aduh, Dengan gila. teman yang berbeda Nah, juga. Tapi waktunya lebih cepet sih. Iya. Tapi dia emang hampir sama. udah, Oke. Oke, jadi untuk naik gunung itu keegoisan itu Iya. harus benar-benar Dihilangin lah. dihilangin. Iya, Karena iya. kita itu naik ke gunung itu bukan sekedar naik dan juga kita harus pulang dengan selamat juga. Iya, benar pasti. banget, benar banget. Karena ada orang-orang yang kita sayang menunggu kita untuk pulang. Ya pasti. Oke Bang Bogel, thank you banget Ya, sudah Thank you mampir ke banget. channelnya kita. Gila, gue dapat pelajaran baru dan pengalaman Ya, baru dan nih lain dari kali kalau Bang Bogel mau nanjak, ajak kita dong. Ya. Oh boleh. tentunya. Nanti Tentunya kita tukar lah. Nah, kalau buat para ntar dulu buat para bacoters nih yang Bang penasaran sama Bang Bogel, bisa kepoin di mana? Follow jangan lupa Putra Bogel. Ah. Pakai underscore ya. Putra underscore Bogel. Putra_Bogel. Bogel. Oke.